Jadi, halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku, Jasmine Nurani, yeay. Oke, hari ini gue bakal bikin video tentang seputar tentang tata boga juga pastinya. Dan gue bakal ngebahas tentang apa aja sih yang dibutuhin buat anak kuliahan ataupun anak SMK jurusan tata boga yang harus kalian punya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, ya siapa tahu di sekolah kalian ataupun di kampus kalian udah punya gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian bawa ini, tapi ada barang-barang pribadi yang harus kalian bawa sebelum kalian mau terjun ke dunia tata boga. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kalian semua yang benar-benar udah nge-subscribe aku. Yang tadinya subscriber aku cuma berapa dan sekarang udah 1000-an. Gue seneng banget karena bikin gue kayak makin semangat untuk membuat video. Dan gue senengnya juga karena kalian aktif nanya di YouTube gue, dan kalian juga bisa nanya di Instagram gue, karena setiap hari ada aja DM Instagram yang masuk buat nanya seputar tata boga. Tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian udah nonton video ini dan kalian mau gimana sih cara masuknya atau segala macamnya, kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya ini, sebelumnya ini, karena gue benar-benar udah jelasin semuanya di situ. Jadi kalian bisa nonton lagi, dan kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa nanya gue di DM Instagram gue ataupun di YouTube komen. Pasti gue akan bales, dan insya Allah gue bales sih pastinya gitu. Ya udah, daripada kelamaan, mending kita bahas aja apa aja sih yang kita butuhin sebelum kalian mau masuk dunia tata boga ini gitu. Dari uniform, dari alat-alatnya dan segala macamnya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama dari atasan, kalau misalnya kalian pakai kerudung, kalian juga bisa tetap pakai kerudung. Tapi kalau bisa kalian pakai kerudung yang langsung gitu, jadi jangan yang kayak gini. Jadi kalian tinggal dipasang, jadi biar kalian masak tuh nggak ribet-ribet betulin ini, terus biar rambutnya nggak ribet segala macam. Jadinya kalian gampang kalau misalnya kalian pakai bergo. Nah, yang kedua, gua ada baju jaskuk ini namanya. Jadi kalian bisa pakai baju ini buat di kitchen ya. Emang kalian perlu pakai ini sih untuk masuk ke kitchen kampus ataupun sekolah, karena kalau misalnya kalian nggak pakai, kalian pasti diomelin sama guru kalian atau dosen kalian. Nah, biasanya jaskuk tuh ada banyak warnanya tergantung kebijakan dari kampusnya, tapi pas angkatan gue cuman boleh kalau nggak putih atau nggak hitam. Jadinya gue punya ya putih atau hitam aja gitu. Nah, gue ada contohnya kayak gini, ding 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 ding. Jadi baju ini benar-benar ya tebel sih lumayan, dan bikin panas kalau saat masak. Tapi ya namanya di kompor ya panas. Ini menyerap keringat banget sih jaskuk ini menurut gue. Dan kalau misalnya mau beli jaskuk, kalian cari yang bahannya tebel tapi kalian bisa nyerap keringat gitu, atau enggak kalian pakai daleman biar kalian nggak panas-panas banget gitu. Nih, coba ya. Nih, ting-ting. Gini gengs, jadi kerudungnya dimasukin juga ke dalam jaskuknya, jadi biar kalian pakai kerudungnya tuh nggak belepotan kemana-mana gitu. Karena kan kalau masak ribet ya, kalian masak terus kalian harus ngurusin kerudung kalian tuh biar apa gitu, maksudnya ya berantakan. Jadi lebih baik dimasukin gitu loh, biar dia nggak kemana-mana. Jaskuk sama kedua jaskuk ya. Nah, ini juga gue ada juga yang hitam. Ini buat seangkatan gue sih, gue belinya karena angkatan gue pas kuliah maunya pakainya hitam, jadi gue belinya hitam. Harga jaskuk ya murah, lumayan, tapi ya ini awet sih menurut gue, karena emang bahannya tuh bahan celana gitu yang benar-benar tebel tapi adem gitu. Ini ya yang hitamnya. Tapi gue masih punya 4 sih, karena waktu itu karena pas kuliah dan sekolah gue benar-benar prakteknya tiap hari. Jadinya ya mau nggak mau harus ganti jaskuk, karena kalau misalnya nggak ganti jaskuk tiap harinya ya bau dong. Masa kita pakai jaskuk yang bau kalau misalnya ke kampus kan nggak enak ya. Nah, terus
yang ketiga ada celana bahan. Nah kalau gue di SMK gue dapet celana bahan yang modelnya kayak gini, panjang banget. Terus kalian juga bisa pakai celana bahan warna hitam ataupun celana bahan yang sesuai sama prosedur di kuliah kalian. Nah gue biasanya dapet ini, atau enggak gue biasanya juga pakai celana hitam gitu loh. Jadi gini gengs, nah celananya nih, kan nah, gitu celananya, jadi bener-bener ketutup sampai bawah. Nah yang keempat itu ada necktie, jadi dasi gitu. Nah ini kebetulan bukan dasi yang waktu itu gua kan yang dikasih di SMK, jadi gue pakai slayer biasa aja. Dia tuh biasanya bentuknya segitiga, terus kalian tuh tinggal pakai gini, kalian pakai dilipet gitu deh, terus kalian pakai di sini. Kenapa? Ada juga topi kalau pakai kerudung juga harus pakai biasanya, tergantung dosennya masing-masing ya, ataupun gurunya masing-masing. Nah gue dapet dari WNJ yang begini nih, tapi ada juga topi-topi yang, tau gak sih yang kalian tuh nonton di nonton di mana-mana, biasanya tuh ada topi yang biar gitu. Nah kalau yang ini tuh pakai yang ini karena biar bisa dipakai terus, karena kalau pakai yang tinggi itu cuman kayak sekali pakai ntar kena keringet hitam gitu loh samping-sampingnya, dan itu langsung bisa dibuang. Kalau ini kan bisa dipakai terus dan dicuci terus kan, jadinya ya mungkin biar lebih, tapi gue kayak pabrik ya, kayak di pabrik, bukan kayak jadi anak tata boga gitu. Dan biasanya yang cowok juga pakai ini, benar-benar harus wajib kudu mesti gitu, karena kan dia rambutnya keluar kan, jadinya kalau misalnya nanti makanannya ada rambut itu nggak hygiene gitu, jadi ya harus perlu kudu mesti pakai ini. Kalau misalnya kalian pakai jam itu bukan di tangan lagi, biasanya di sini digantungin di sini, karena biar kalian lihat jamnya di sini pas masak, jadi gak ribet. Kalau di tangan tuh ngeri nggak hygiene gitu, ntar siapa tahu bahan makanannya sampai tangan, terus jadinya nanti jorok atau keringatnya ke sini nanti segala macam gitu. Jadi lebih baik di sini biar mengurangi kotoran yang bakal masuk makanan gitu loh. Apron. Jadi apronnya tuh ada yang hitam, ada yang putih, dan ada banyak banget jenisnya apronnya. Ada yang sampai dada, ada yang celemek. Kalian biasanya manggilnya celemek sih, mungkin yang sampai dada gitu, yang keikat gitu, yang kayak di demo masak gitu. Nah ini biasanya pakainya ini kalau yang dari WNJ dia kecil banget. Dan gue jualan loh apron, kalau misalnya kalian mau beli bisa banget hubungin gue dalam jumlah banyak. Kalian mau beli bisa banget ke gue, karena harganya jujur murah banget, daripada kalian beli bisa sampai 100.000 untuk satu apron doang. Kalau di gue tuh di bawah 100.000 gitu gengs. Dan itu tuh biasanya apron gue tuh panjang banget sampai kaki, jadi biar kalian kalau kena minyak tuh nggak kena di celana kalian duluan gitu, jadi bisa kena di apron duluan. Dan apron ini bisa dicuci terus, jadinya nggak gampang rusak gitu loh. Terus ada juga namanya ini apa namanya, napkin atau kalian bisa sebut serbet. Nah biasanya serbetnya tuh taruh sini. Kalau misalnya kalian pakai yang kotor ada di depan buat lap-lap gitu. Kalau misalnya kalian mau yang bersih di belakang, jadi buat ngelap apa gitu yang bersih ya. Jadi jangan disamain serbetnya depan dan belakang itu buat yang kotor semua gitu, jangan. Ini adalah perlengkapan pisau dan segala macamnya, jadi kalian bisa naruh ini di sini biar nggak keteteran kemana-mana. Dan isinya tuh lumayan banyak ya, jadi kalau misalnya kalian mau
plating gitu, ataupun kalian mau motong-motong gitu, semuanya ada di sini. Kalian bisa naruh apa, pisau, grater gitu-gitu, slicer atau apa, atau kan ya begini-begini yang kecil-kecil gini, pisau-pisau carving gitu loh, yang buat nge-carving apa gitu-gitu, yang buat gimana. Dan jangan lupa kalian bawa sendok dan garpu karena perlu. Dan biasanya gue juga bawa pisau gede banget, sama bawa gunting, karena emang diperluin banget sih. Gunting tuh biasa berebutan gitu. Sama jangan lupa toothpicks gitu-gitu deh. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mau tahu isinya apa aja, kalian bisa komen aja, terus nanti aku bikin video lagi deh. Nah, biasanya aku juga bawa tisu sterol ini, jadi biar misalnya kalau buat plating tuh gampang, biar kayak kalian mau ngelap-ngelap yang tidak memungkinkan untuk memakai serbet tadi, kalian bisa pakai tisu gitu. Ada lagi, kalian juga harus melepaskan cincin ataupun gelang ataupun apapun saat masak, karena kalian masak kan pakai tangan kalian. Terus nanti kalau misalnya dia masuk ke pinggir-pinggir gini kan jadinya kotor atau jorok, jadinya kalian harus melepaskan semua perhiasan kalian di tangan kalian. Nah, kalian jangan lupa pakai sepatu safety shoes, karena safety shoes ini tuh terbuat dari sepatu yang depannya tuh bisa bunyi, jadi tuh ada besinya atau ada apanya gitu, jadi biar kalian kalau kena apa-apa, kena pisau tuh nggak langsung kena ke kaki kalian gitu. Nanti misalnya kaki kalian bisa buntung segala macam, jadinya dipakein ini gitu. Dan yang terakhir, gue biasanya bawa piring sendiri. Bawa 1 atau 2 terserah, biar kalian bisa plating di kampus atau sekolah kalian, karena biasanya tuh ada plate yang gak cocok dengan makanan kalian, jadi kalian bisa beli dan kalian bisa bawa plate kalian, jadi biar gak usah minjem-minjem ke tempat alat di sekolah kalian gitu loh. Jadi bagi kalian mau masuk dunia tata boga, kalian benar-benar ya harus mempersiapkan yang tadi gue kasih tahu semua itu, karena itu bakal kalian butuhin buat pribadi kalian sendiri, jadi biar kalian tuh gak minjem-minjem segala macam. Itu dia yang dibutuhin untuk masuk ke kuliah tata boga. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe. Terus kalau misalnya kalian mau nanya seputar tata boga, kalian bisa DM Instagram aku di justqmenee. Kalian bisa nanya seputar di situ, atau kalian mau aku bikin video apa biar kalian lebih tahu seputar tata boga gitu loh. Jadi terima kasih kalian semua udah nonton video ini, dan terima kasih untuk kalian yang nonton tidak di skip, karena berarti banget untuk aku. Jadi terima kasih teman-teman, dadah.